Harlot tuh Ben. Ini malah Alek bener-bener selamat total ya Prof ya. Hero-heronya. Kayak kalau kita lihat Gatot Kaca masih available. Iya, Danger Grass dia waktu itu pernah membawa Franco Waduh. di Danger Grass. Cuman kan sekarang nggak tahu apakah itu emang bisa menjadi salah satu possibility untuk dia gunakan apa tidak. Kayaknya kalau sekarang enggak deh, karena kan junglernya makanya. bukan Baxia kan. Itu Iya. udah kelihatan isu di sini. Iya. Follow up-nya damage-nya gitu ya. Iya. Oh gini. Kalau misalnya kita ngomongin karena Gatot Kaca nih berarti masih terlepas. Atau Kalea buat Hengki. Aku merasa Gatot Kaca fine sih di sini. Karena kalau misalkan emang mau diambil kan kombonya sama Cici juga bisa dan udah kelihatan nih berarti Cicinya jadi gold lane. Nah tinggal gimana Alter Ego maksimalin nih. Apakah mereka akan membawa X-Borg gold lane-nya biarkan Ruby di tangan dari Nino berhadapan sama Glue dari Randy. Tentunya sama Glue ya soalnya. Oke. Dan ngelihat dari fleksibilitas seorang Ruby ini juga jadi pertanyaan untuk ke area roamernya akan seperti apa? Kalau roamer ya? badan kah? Kalau Yang tanky? roamer kayaknya kalau badan sebenarnya yang bisa ngejawab Gatot aja sih sebenarnya. Atau kalau emang mau menangin cukup mid-nya, ya udah Kalea sama Zuxin berarti yang bakal dibawa sama Alter Ego. Karena kan kita tahu nih untuk Zuxin plus Scarlet dia strong banget loh. Bener, di Reaper-nya strong banget, terus ngebatasin juga gerakan Haya. Helker Wow. dan Chow. Helker dan Chow. Tapi ini posisinya di mana nih? Hellcard roam berarti? Ya Helker Chow. roamer ya. Chow Gold ya. Chow gold lane berarti. Oke. Ya ini Chow Gold juga lumayan ngejawab ke arah Cici ya. Ya lumayan. Karena kan nanti bakal build War Axe sama Endless ya. Jadi secara sustainability dia juga bakal lebih strong. Ini untuk midnya dari EVOS. Nah ini malah menurutku yang harus di aware nih. Kalau misalkan Swallow itu tipe yang nanti bakal jadi damage dealer, bukan jadi support doang di sini. Ya, dan untuk Alter Ego nggak ada front line yang terlegakan, apakah dia bakal jadi kendala nantinya? Ini enggak sih. Ini fighternya kanan kiri udah cukup harusnya badannya. Oke. Dan ditutup dengan Lunox juga ya menjadi pilihan terakhir dari EVOS. Kita akan melihat untuk game yang ketiga akan dipegang oleh siapa bersama Ranger Mas dan juga Aul, silahkan. Terima kasih banyak untuk para panelis, dipegang oleh siapa nggak tahu karena mereka berdua genggamnya sama-sama kencang. Betul. Sama-sama nggak mau ngelepasin satu sama lain, poin yang mendominasi itu belum ada sampai saat ini. Belum ada ya kemenangan yang terjadi juga tadi di game sebelumnya one-sided, tapi kita akan melihat adanya draft agresif dari Alter Ego Hellcurt yang dibawakan kembali ya. Mampukah mendapatkan poin kemenangan keduanya atau justru dengan hadirnya Lunox, hero penyelamat juga dari EVOS. Yes, dan kita lihat penonton sudah mulai sampai bangku paling belakang. Jadi semuanya Epel Arena mana tepuk tangannya? Wow. Wow. Dari pick 2 kedengeran sampai pick 1 nih Iya, kayaknya ya. soalnya playoff rame Bang Oji. Lihat sampai bangku belakang bro, tuh lihat. Iya. Banyak yang baru masuk juga, selamat datang. Iya. Tentunya buat kalian Sobat Mobile Legends di MPL Playoff Lower Bracket Final menentukan satu tiket menuju ke arah M7. Dan kali ini apakah The Baby Alien akan disiksa lagi seperti sedia kala atau bahkan Nino akan menjadi korban selanjutnya dan bakal lihat depan sana first blood Hichubeng. Dan ada data tadi yang berbicara ya Ul ya, siapa Ya. yang megang Zuxin masih mendapatkan kemenangan kali So ini. far gitu ya. Tapi kelihatan dari Aleknya yang nggak menyatroni ke arah pattern farmingnya Albert. Hanya Nino aja yang mencari informasi karena trapping yang dilakukan ini menjadi sebuah poin yang mahal. First blood diamankan oleh Alter Ego. Apalagi dengan Rapture Master Assassin yang dibawa oleh Alek. Little Ignition juga fokus untuk mendapatkan agresivitas yang coba untuk dimainkan. Dan Swallow di depan sana ternyata di cover yang ada Key. Binino dengan berada di level 3 nggak mungkin langsung menuju ke arah Swallow. Tapi Ul, ini kan kita lihat prediksi kita menuju ke arah Gold Lane, Chow. Oke. Dan juga Ruby ke arah EXP Lane. Tapi ternyata berbanding terbalik nih dengan keadaan yang ada. Iya ternyata ya. Oh, Alek masuk di saat Albert memiliki level 4. Apakah ada shadow kill tapi Key almost tertake down one last hit. Berhasil dimakan Yazuki. Rookie udah nggak kedinginan lagi seperti di game yang pertama. Bener, udah panas pastinya. Tapi Yazuki, satu player yang punya mekanik sangat-sangat tinggi. Menunjukkan targeting dan juga presisinya skill on point. Tapi Nino ditabrak kah? Gak mungkin dipaksakan kah? Kalau dipaksakan ini bukan sesuatu yang baik untuk Albert. Tapi Yazuki akan mendapatkan keuntungan yang melimpah.
kalau dipaksakan Yasuke bisa mendapatkan satu free turtle. Lihat di area top lane, bakal coba dipaksa Randy. Mau coba diangkat derajatnya oleh Hijumi. Oke. Tapi nampaknya untuk perpasukan dari tim EVOS mereka agak sedikit tertinggal dengan purple buff yang muncul dari Albert. Dan kalau Albert berani untuk melakukan gambling terhadap turtle dan juga purple, memastikan untuk menyelamatkan purple itu bisa menjadi sebuah tindakan preventif. Yap, dan so far so good ya untuk Alter Ego. Mereka membawakan draft yang super agresif. Early-nya juga mereka dapetin. Gua bener-bener suka banget sama draft yang dimiliki dari Sever. Galak ya. Dan satu hal lagi, Apa tuh? terkadang ketika coach melakukan draft yang baik, belum tentu bisa dieksekusi oleh para Betul. playernya. Tapi ini playernya benar-benar percaya dan berhasil mendapatkan satu. Randy ternyata dibalikan kembali keadaan yang berhasil ditunggangi, tapi retribution yang on point membuat permasalahan dari tim Alter Ego. Berhasil mendapatkan keuntungan. Di depan sana Yasuke bertahan semaksimal mungkin, coba di atas Grab dan Yasuke. Kali ini keluar dari Grab yang dilakukan Randy dan shadow kill yang nggak berhasil melakukan apapun. Pertukarannya hanya untuk seorang Nino. Masih oke dalam kalkulasi saya. Harusnya memang masih oke sih. Alter Ego mereka dapetin lord dari turtle-nya juga. Tapi Nino yang menjadi pertukaran, tapi jangan lupakan. Sekiranya Yasuke-nya tuh masih aman banget. Iya. Walaupun Nino seorang EXP laner ya. Dengan bagaimana dia bisa punya target solo. Tapi ya nggak apa-apa. Dan keuntungan masih dipegang oleh Alter Ego sejauh ini. Dan Randy memang langsung target ke arah Yasuke, tapi lagi-lagi ya belakangnya ditutupin sehingga nggak ada follow up damage yang masuk. Tapi Alex Swallow bakal coba masuk menuju ke arah Alex, tapi informasi didapatkan dan Swallow berhasil menutup jalan point kill dari Alex. Meanwhile menaruh Guardian for nothing. Tenggelam dalam sungai lane knockdown. Diangkat derajatnya dan diturunkan kembali. Itu dia. Apa yang dia lakukan? Yap. Avatar Guardian tidak ada apa-apa di depan sana dan Albert surprise shadow kill for defensive. Apakah ada squad shadow? Mau tidak mau itu tindakan yang dilakukan Albert dibandingkan dia harus terkena The Way of Dragon. Yap, itu dia. Masih mending kabur aja ya karena The Wave Dragon-nya ready dari Nino. Tapi jangan lupakan, Swallow ini punya potensi yang sangat besar juga dengan Lunox-nya yang kemarin kita lihat sebagai subs yang akhirnya menggantikan Roundel juga. Lunox-nya merubah keadaan untuk EVOS. Ya dulu yang punya super sub di BTR. Ah, Malah sekarang ada di EVOS. Iya, Super iya. sub. Karena untuk menjadi substitution dan bisa berhasil mendapatkan kemenangan setelah dia masuk ins di branch. Ini akan cukup sulit, tapi lihat di arah bottom lane. Dengan adanya kondisi dari Vengeance yang telah terpop up. Erlan harusnya sadar kalau dia tidak bisa terlalu offside lagi. Dia udah print untuk kesekian kalinya. Dan Arfi ini dengan sangat mudah. Dia hanya tinggal bertahan. Dia hanya fokus untuk mendapatkan positioning ketika dia menuju ke arah turtle. Buka visionnya. Dapetin satu buah darkening. Menuju ke arah salah seorang Arfi, tapi dibalikkan oleh Alex. Alex kali ini terperangkap oleh seorang Randy. Grab akan berhasil mendapatkan Alex, sabar following up damage. Alex ter-take down, dibalikan kembali keodaan yang disadar dengan shadow kill. After Guardian-nya tidak sempat, malah tenggelam terlebih dahulu di dalam lane of down. Dan ini adalah kesempatan untuk Alter Ego mendapatkan kembali turtle yang mereka miliki. Wah, Randy dibawa ke dalam turret oleh Hijumi. Tapi The Wave Dragon The Way of Dragon Dino! The Way of Dragon, freestyle dulu bos! wow, banyak sekali tragedi yang terjadi. Bottom lane-nya tadi Randy-nya tertangkap juga dari Hijumi yang membawa ke turret. Dan The Wave Dragon dari Nino berhasil mendapatkan 1 point kill terhadap sosok dari Erlan. Turtle-nya terbuka, gold-nya nge-boost lagi dan Alter Ego. Mereka paham betul bagaimana mengimplementasi draft yang mereka bawakan. Yes, itu dia. Coach Sever memang jenius, tapi gimana cara mereka mengimplementasikannya, itu adalah kesulitan yang dimiliki para player masing-masing. Betul. Jadi bisa kita bilang, player dari Alter Ego semuanya fit in dengan draft yang dilakukan oleh Coach Sever. Ini dia, kenapa aku selalu bilang ketika dalam masuk ke entrance para coach, mereka adalah insinyur. Karena mereka yang ngebangun fondasinya. The Architect ya. Mereka arsiteknya, mereka yang ngebangun akan seperti apa game plan ke depannya. Wah, oke. Tapi, sabar. I'm offended. Tapi Luminer. Oke. Gak ada tapi kali ini Luminer. Salah satu player EVOS Legends yang berhasil mendapatkan juara M1 kali ini. Ting 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 ting. Ting 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 ting. Memang tidak bisa dipungkiri dan EVOS dari data yang ada hanya sekali berpartisipasi untuk di M Series. Tapi menang. Tapi menang dan ini akan menjadi road to M7. Dan kalau itu berhasil kedua kalinya. Draft Dragon menuju ke arah Albert, menuju ke arah belakang, nggak sempat dan nggak mampu. Instant kill from Yasuke. Damage terlalu besar, lihat yang didapatkan Yasuke. Albert, mahal. Mahal banget loh itu satu buah sambutan yang begitu instan dari Alter Ego.
untuk menyantap Albert dengan begitu mahalnya juga. Tapi Randy bukan target yang optimal di tangan dari Alex. Dan Hijumenya bakal ditabrak lagi kah? Oke, bakal coba ditabrak tapi sedikit terlalu terburu-buru mengeluarkan. Elias dibalikkan kembali oleh Randy. Dapat terangkat dia. Berhasil mendapatkan Alex tapi tanpa revolving of damage itu akan menjadi sia-sia. Bagaikan sup tanpa bumbu, asin. Tidak ada mecin, kali ini tidak gurih. Oke. Tapi Alter Ego mereka benar-benar memanfaatkan bagaimana penggunaan Hellcard di Dangerous Grass gak sih? Ini sekalinya tadi ada Dark Knight Falls yang dibuka juga. Suelo langsung ancang-ancang Brilliance of Order. Tapi lihat di arah bottom lane, Randy tersiksa kembali untuk kedua kalinya. Dan mungkin kalau bisa kita lihat, salah satu penggunaan Dangerous Grace yang cukup baik dan maksimal itu ada di Alter Ego. Karena penggunaan Alex dengan Hellcard-nya ini maksimal, Mountain Shocker dibuka. Di depan sana Albert telah terdeteksi, positioning. Flicker telah dikeluarkan para pasukan dari tim EVOS mereka penguasa tim, tapi Randy belum berhasil mendapatkan grab siapapun. Alex gagal mendapatkan Darkring kali ini. Dan Turbo-nya, Retribution tidak ada untuk semua pihak. Hijumnya berhasil menyelamatkan ke arah satu. Tapi Albert masih bisa selamat, masih mau lagi dengan Shadow Kill. Outplay terjadi, pertukaran Nino dengan KYY. Masih tetap EVOS yang akan ketinggalan dan kehilangan. Kenapa? Karena Randy gak bisa mendapatkan point kill, tapi RV masih coba untuk selamat. One last hit dari Erlan membalaskan kembali ke dan 2 point kill di tangan Yasuke. The rookie from Alter Ego become the rookie monster. Wah ini fightnya panjang banget sih. Dari turtle yang didapetin juga sama Hijume. Dan sekarang ditabrak dan Yasuke. Wah. Berhasil mensecure ke arah satu buah range buff dan point kill yang berlimpah. Alter Ego benar-benar agresif early yang dibawakan. Berbuah hasil yang sangat-sangat manis dan jangan lupakan. Hijume di sini punya peran yang cukup penting dan Chusin di series ini punya win rate yang cukup bagus. EVOS memang punya legenda jungler, memang punya Albert. Tapi Alter Ego, mereka berhasil menerbitkan The Rookie Monster, Royal Dragon. Menuju ke arah sosok dari Randy, tapi nampaknya dengan Avatar Guardian berhasil neutralisir. Dash yang sangat baik dari seorang Yasuke. Shadow Kill terbagi menjadi 4. Damage-nya tidak terlalu cukup. Dengan Mountain Shocker memberikan vision untuk seorang Alex. Apakah Alex mencoba untuk melakukan diving? Tapi tidak. Itu lihat Alter Ego yang mana bisa menahan semua arogansi keuntungan yang mereka miliki. Real. Alter Ego yang dulu udah pasti itu karena extend team fight. Tapi lihat, Mountain Shocker itu di pop up supaya Alex bisa masuk. Yap. Tapi dengan vision yang cukup jelas, Alex gak mau. Ya ini sabar banget ya. Sabar banget. Alter Ego yang bijak. Alter Ego yang sangat-sangat sabar. Sangat-sangat mature untuk sekarang juga. Walaupun kalau kita lihat ini player-player banyak yang rookie juga kan. Ada Alex, ada Yasuke. Namun kita ngelihat dari Alter Ego mereka sangat memaintain apa yang sudah mereka bangun juga. 6.200 gold lead. Ini bukan semata-mata dari segi goldnya aja. Dan mereka gak mau ada mistake sama sekali. So far so good. Balance banget, balance banget. Mereka tidak tertumpu oleh Nino. Mereka tidak tertumpu oleh Godland dan mereka RP. Mereka juga tidak tertumpu oleh Hijume, Yasuke maupun Alex. Semuanya memainkan perannya masing-masing. Sedangkan EVOS kali ini mereka kewalahan banget. Kenapa? Mereka masih membutuhkan damage yang cukup untuk Suelo. Mereka membutuhkan ruang untuk Albert. Albert bermanuver tanpa adanya free atau 1 lawan 1 situationnya. Albert gak bakal mampu dapetin solo kill. Dan jangan lupakan support sistem keluarga ini terbaik ya. Kalau nggak salah ini mamanya Yasuke. Datang waktu di final MDL juga. Betul sekali, support sistem keluarga adalah satu-satunya yang tidak bisa dipungkiri energi yang berbeda. Dan free terhadap Lord harusnya didapatkan Alter Ego. Karena mereka, para pasukan EVOS gak mungkin untuk melakukan kontes. Kalaupun mereka melakukan kontes dan mereka gak berhasil mendapatkan apapun, wah itu bakal sia-sia. Wah ada Warlock nih VL, tapi tabrakan terjadi lagi. The Wild Dragon menuju ke arah sosok seorang Gatot Kaca. Ki harus tenggelam lagi di line up down. Darklight Falls gelap, gak kedengeran apa-apa. Membuat pasukan dari tim EVOS, mereka tidak pernah mendapatkan siapapun. Dan lihat itu dia game sense yang sempat kita miliki. Alex is mundur ke arah belakang, tidak mungkin bisa didapatkan, terlalu risky. Game sense Albert itu mirip-mirip, ya kalau kita sering lihat yang sering bermain di arah boost dan game sense sangat kuat. Di arah jungle itu Kairi. Yap, tapi memang jam terbang gak bohong ya. Iya. Untuk Albert juga kenapa kita lihat sebuah awareness yang begitu tinggi juga dari Albert untuk menghindari adanya rerumputan yang bisa saja dikuasai oleh Alex. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke dalam satu buah inner turret. Yang bakal coba untuk kembali dikawal oleh Alter Ego dan lihat wave-nya di-maintain dengan begitu baik. Top lane, bottom lane-nya jalan loh. Wow, laning management yang sangat baik dan lihat Alex di depan sana mendorong seorang diri. Dia tahu potensial dirinya untuk melakukan split push dan potensial dirinya untuk di pick off itu cukup dikit. Kenapa? Gak ada sisi pasti. Gak ada lock pasti. Tapi di depan sana ada Shadow Kill, masih bisa terbagi dengan minion. Membuat Alex masih selamat di atas top lane. Yap.
Itu di area rumputan yang memang juga di-aware sama Albert ya, tapi Dark Dan Nightfall. gelap kembali. The Way of Dragon menunjukkan sosok Serenity mencoba diangkat. I'm a Bandit menutup jalan dari Serenity. After Guardian tambah following damage dari Swallow masuk ke dalam. Mencoba untuk menukar dengan 1 point kill. Dan nampaknya Barbos dari tim EVOS mereka tetap harus kehilangan 1 momen turret. 1 point kill yang bisa didapatkan dari Swallow. Ini akan mengubah segalanya. Ingat, kalau Swallow dimakan, ini berubah segalanya. Dan apa? Terosplay! Almost is never enough. Iya, ini benar-benar combo yang mengerikan sih. Continuous crowd control yang dibawakan oleh Alter Ego. Jangan lupakan RV. Setiap skill yang dia miliki ini punya efek sisi. Apa Vandit ngeganggu, Bigood ngeganggu, Don't Run Wolf King. Menjadi sebuah ancaman dan menjadi sambutan untuk siapapun yang kena dari The Wave the Dragon-nya Nino. Wow. Wah, ini mahal banget sih dari Alter Ego. Mereka targeting ke arah depan walaupun tadi di arah atas. Aleknya sempat kena tumbang juga di tangan dari Albert. Dan sekarang EVOS mereka masih harus menahan lagi gempuran dari Alter Ego. Yes. Wave-nya di-freeze, jungle-nya udah habis. Alter Ego kembali memupuk keunggulan mereka dan hampir ke angka 10.000 di menit 13. Aku nggak tahu apa yang dilakukan Coach Delwin dan Coach Saver untuk ngebuat mindset anak-anaknya bisa sebalance ini. Mereka agresif di saat tahu tempatnya. Mereka tahu juga untuk menahan keagresifan mereka ketika mereka sudah mengungguli sangat jauh. Dan ini cukup jarang untuk di tangan dari Alter Ego. 9.000 gold, mereka bisa barbar, mereka bisa masuk kapanpun. Tapi lihat, ini yang dimiliki para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka mencoba untuk mendapatkan satu momentum. Kalau memang nggak dapat, walaupun source skillnya sudah banyak yang keluar, mereka akan ambil apa yang ada di depan mata. Objektif, laning phase, management. Mereka nggak melulu tentang point kill di sini. Bener, mereka ya bahkan tadi dibuka juga Mountain Shocker Dark Nightfall gak ada apa-apa kan. Hanya ngegertak-gertak aja, memancing lagi pemain-pemain dari EVOS. Tapi untuk sekarang, kalau kita lihat Lord sudah muncul. Tapi lihat Nice Pick 2 rame banget Bang Oji. Yes, Nice Pick 2! Wow. Mana tepuk tangannya? Wih, sampai belakang penuh ya. Lihat semuanya tepuk tangan. Benar-benar menantikan memang Lord Final Bracket ini. Menentukan 1 tiket. Ingat, M7 hanya ada 1 tiket saja. Dari depan sana, hampir ada solo kill terhadap seorang Alex dan berhasil dilakukan cover Nino. What the cover from Nino. Berhasil menutup Albert di saat Lord muncul. Tidak akan ada Albert harusnya. Wow, damage besar dari Alex. Disambut lagi oleh Nino dan itu adalah buah dari komunikasi yang sangat-sangat baik. Sambutan dari Nino membuat akhirnya Albert harus menelan poin dan keduanya. Lord sudah mulai muncul. 11.000 gold lead yang dipimpin oleh Alter Ego ini masih terlalu jauh. Untuk 1 momen saja bisa diambil oleh EVOS. Dan seperti apa lagi defensif yang akan bisa dilakukan. Karena secara high ground ini cukup terbatas loh. Swallow memang damage-nya burst gede. Yes. Tapi dia single target. Tapi kalau bisa kita lihat, kalau ngomongin ke arah Alter Ego terhadap Albert memang ada sedikit personal. Kalau misalnya kalian ingat di season yang ke-6, tapi kita bakal menyaksikan kembali. Best sudah menjadi pilihan utama, akan coba diangkat. Follow yang terberangkat, Venom sama Wombo Combat Tabro. Sayang saja Ki kali ini tidak bisa melakukan overtop dan Shadow Kill. Tidak berarti apapun, fokus ke arah base. El Familia berhasil digendong 1 point kill, tapi Arvi still survive. Damage dari Alex tidak bisa dibendung. Albert tidak memiliki Shadow Kill. Mini dan Ivo Bandit with Blazer. Alter Ego mengamuk, memastikan poin kedua untuk mereka. Satu buah komunikasi yang berjalan dengan begitu baik. Alter Ego, agresif early. Snowball power yang mereka maksimalkan. Membuahkan satu dominasi yang begitu mengerikan sehingga EVOS bahkan tidak bisa menahan itu semua. Baby Alien memang gila, tapi ternyata kekeluargaan, komunikasi, chemistry adalah kunci untuk mematahkan kegilaan dari sang Baby Alien. Lihat sang macan putih, mereka seakan-akan ditekuk 2 kali berturut-turut, diompongkan giginya. Karena El Familia